Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan video sekarang, saya akan membahas tentang sebuah kitab yang membahas usul fikih. Sebelumnya, saya haturkan jazakumullah katsira kepada guru saya yang telah mengajarkan saya dan memperkenalkan saya sendiri tentang ilmu ini. Beliau adalah Al-Ustadz Usep Jainuddin. Saya mempelajari dari beliau selama kurang lebih 3 tahun. Kemudian 3 tahun berikutnya saya mempelajari usul fikih ini dari Al-Ustadz Dr. Haji Dedeng Rosidin MAG. Baik, untuk menyingkat waktu kita memulai. Nah, ini adalah tampilan dari kitab Mabadi Awaliyah karangan Abdul Hamid Hakim. Penerbitnya adalah Sa'diyah Putra, Jakarta, Padang Panjang. Nah, ini adalah lembaran pembuka Mabadi Awaliyah di sini, fi usul fikhi wa qawaidil fikhiyati, ta'lif Abdul Hamid Hakim. Nah, kita lanjutkan. Ini adalah foto beliau, pengarang kitab ini, Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim. Nah, sebagai mukadimah pendahuluan, kita lihat di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atau milik Allah. Wassalatu wassalam, salawat dan salam ala Rasulillahi, atas Rasulullah SAW, wa ala dan atas alihi keturunannya, wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya, al-mutamassikina al-mutamassikina yang berpegang teguh, ini wajan tamassaka, yang mutamassikina bil kitabi was sunnati, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Kitab maksudnya adalah Al-Quran ya, dan sunnah artinya sunnah Rasul. Wa ba'du, selanjutnya, fa innahu, sesungguhnya la yakhfa ala ahadin, kalau kita artikan secara harfiah, la tidak yakhfa, tersembunyi, ala ahadin, atas seseorang. Kalau kita artikan secara bebas dalam bahasa kita, artinya sudah jelas, bahwasanya sudah jelas, atau bisa dikatakan tidak diragukan lagi, bisa tidak diragukan lagi boleh. Tapi lebih enak diartikan la yakhfa ala ahadin, artinya sudah jelas. Anna syajarata, bahwa pohon, la taqumu, tidak akan tegak berdiri, biduni asliha, tanpa akarnya. Artinya sebuah pohon akan tumbang kalau dia tidak punya akar. Maka dan akar itulah yang membuatkan pohon itu adalah tegak berdiri. Wa annal baita, dan sesungguhnya rumah, la yaqumu, tidak akan berdiri kokoh, bidunil asasi, tanpa dasarnya atau tanpa pondasinya. Di rumah tanpa pondasi akan cepat roboh atau akan mudah goyah dan roboh ya. Wa kadzalikal fiqh, dan demikian juga fikih. Di fikha karena dia nanti di atap. Allah juga diartikan wa kadzalikal fiqh, dan demikian juga fikih. Ini berarti jumlah baru lagi ya. Kadzalikal fiqh, demikian juga fikih. La yaqumu, tidak akan bisa tegak atau tidak akan bisa memberi manfaat, atau juga bisa diartikan tidak akan bisa kokoh, bidunil usuli, tanpa usul fikih. Artinya fikih itu tidak akan kokoh pemahamannya tanpa adanya ilmu usul fikih. Walizalika, oleh karena itu, qala, telah berkata Abu fi Jami'il Bayan. Nah, Abu di sini saya berpendapat ini Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. Beliau adalah pengarang kitab fi Jami'il Bayan, dalam kitab Jami'ul Bayan, atau dikenal dengan kitab Tafsir At-Tabari. Itu pendapat saya ya. Silakan kalau ada yang punya pendapat lain berkomentar di bawah video ini. Man, siapa saja, jahila, yang tidak tahu. Asal arti jahil itu bodoh ya. Artinya yang tidak tahu. Man jahilal asla, siapa yang tidak tahu tentang asla, usul, pokok. Maksudnya usul fikih ya, maksudnya di sini. Lam yusbibil far'a abadan. Maka dia tidak akan bisa yusbibi, mengalirkan al-far'a, cabang itu, abadan, selamanya. Artinya orang yang tidak tahu usul fikih, dia tidak akan bisa menguraikan artinya apa macam-macam dari suatu masalah.
Karena suatu masalah akan dapat terurai, usulnya masalah fikih itu terurai kalau orang tahu usul fikihnya. Contoh kayak gini misalkan, kalimat aqimus sholat, dirikanlah sholat. Nah, cabang daripada dalil ini adalah banyak. Di antaranya, orang tidak akan tahu bahwa wajibnya nutup aurat tanpa usul fikih. Dan usul fikih tahu wajib tutup aurat. Kan dalam usul fikih ada kaidah al-amru bisyai'i amrun biwasailihi. Perintah terhadap sesuatu artinya perintah tetap wasilah-wasilahnya. Artinya yang diperintah adalah sholat. Tapi sholat tidak akan ditunaikan dengan benar tanpa menutup aurat. Berarti menutup aurat adalah wajib agar sholatnya dapat terpenuhi. Itu adalah far'a. Menutup aurat adalah cabang daripada aqimus sholat. Itu tidak akan bisa diketahui kalau orang tidak tahu usul fikih. Demikian salah satu contohnya. Kita lanjutkan. Walamma, dan ketika kanat keadaan kutubul usuli, kitab-kitab usul fikih, al-mutadawalatu, yang beredar. Saya baca mutadawalatu, dia sifat daripada kutub. Baina aidina, di antara kita, asuro, boleh juga baca asiro. Asurat tanawulu, sulit menjangkau atau sulit dijangkau. Li abna'i jinsina, untuk anak-anak kita. Ba'duha, sebagian kitab, li su'ubati ibaratiha, karena sulit, sukar ungkapannya. Jadi ada suatu kitab yang memaparkan suatu masalah dengan kalimat-kalimat yang sulit dijangkau untuk kalangan kita, orang Indonesia tentunya ya. Wa ba'duha, dan sebagian kitab, li adami ityanil amsilati li qawaidiha, dan sebagian kitab li adami ityan, tidak memberikan al amsilah, contoh-contoh, li qawaidiha, terhadap kaidah-kaidahnya. Jadi ada beberapa kitab hanya memaparkan kaidah-kaidahnya saja tanpa memberikan contoh-contohnya, sehingga itu sulit untuk dapat memahami apa yang dimaksud oleh pengarang. Hasuna, maka dianggap baik, an-nada'a fil usuli, kami mencetak, bisa membuat, boleh juga kami menyusun, fil usuli, tentang usul fikih, kitaban, sebuah kitab, ala wajhin sahlin, dengan bentuk yang mudah. Sebuah kitab yang mudah. Itu kalau diartikan secara langsung ya. Ma'a'id yanil amsilati, disertai mendatangkan contoh-contoh. Jadi alangkah baiknya kami mengarang sebuah kitab yang mudah, disertai adanya contoh-contoh di dalamnya. Li'anna hifzal qawaidi, karena menghafal kaidah-kaidah, ma'adamil ilmi bi amsilatiha, disertai tidak mengetahui contoh-contohnya, la yujdi naf'an, tidak akan memberikan manfaat. Ini yujdi adalah wajan daripada ajda yujdi, dari jada ya, bukan wajada ya. Wa yu'addi ila tadyi'il waqti, dan akan menyanyiakan waktu. Jadi belajar lama tapi tidak paham apa yang dimaksud, tidak bisa menerapkan ke dalam kehidupan sehari-hari, atau tidak bisa memperoleh contoh-contoh yang tepat terhadap kaidah-kaidah yang telah dihafal tadi ya. Wa ratabnahu ala salasati ajzain, dan kami telah menyusunnya, kitab usul fikih ini, dalam 3 jilid. Ia ada dalam 3 jilid. Jadi beliau menyusun kitab ini dalam 3 jilid. Usul fikih ya. Juz'il awwali, juz yang pertama, saya baca al-juz'i karena ini adalah badal daripada salasati. Jadi juz'il awwali, juz yang pertama atau jilid yang pertama, samainahu, kami menamakannya mabadi awwaliyah. Jadi kitab yang pertama yang beliau susun adalah mabadi awwaliyah. Wasani samainahu, dan jilid yang kedua nanti kami namai dengan as-sulam. Wasalisi, dan yang ketiga samainahu al-bayan. Dan yang ketiga kami namai dengan kitab al-bayan. Jadi beliau, Al-Ustadz Abdul Hamid Hakim ini
mengarang kitab usul fikih ini dalam 3 jilid. Jadi pertama namanya Mabadi Awaliyah. Setelah nanti pertama Mabadi Awaliyah, lanjut kepada jilid yang kedua namanya As-Sulam. Setelah beres As-Sulam, lanjut kepada Al-Bayan. Wayan qasimu juz'ul awwalu ila qismaini, dan terbagi jilid yang pertama atau juz yang pertama kepada 2 bagian. Artinya kitab yang pertama itu menjelaskan 2 bagian. Boleh dikatakan 2 pembahasan. Al-awwal yang pertama fi usulil fikhi, tentang usul fikih. Jadi pelajaran pertama adalah usul fikih dulu dibahas. Wasani, dan yang kedua fi qawaidil fikhiyati, tentang kaidah-kaidah fikih. Jadi bagi yang ingin belajar usul fikih, beliau mengatakan coba pelajari dulu kitab Mabadi Awaliyah ini yang isinya tentang usul fikih dan qawaid fikhiyah. Wallahu nas'alu an yanfa'a bihi wa an yablugha amaluna, dan hanya kepada Allah kami memohon agar buku ini bermanfaat, agar buku ini memberi manfaat dan dapat tercapai tujuan kami. Tanbih, perhatian, yudrikuz zakiyu bin nazirin wahidin. Az-zakiyu, orang yang cerdas, dapat menjangkau dengan satu pandangan yang mendalam, pemikiran yang mendalam, bisa itu, sesuatu la yudrikuhu goniyu bi alfi syahidin, yang tidak dapat dijangkau oleh orang kaya yang mendatangkan 1000 saksi. Nah, demikian muqaddimah tentang Mabadi Awaliyah. Insyaallah video ini akan berlanjut pada pembahasan yang pertama, yaitu pada kitab yang pertama, yaitu Al-Mabadi Awaliyah tentang bi usulil fikih. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.